Baik, shalom, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Saya hambanya datang menyapa kita semua, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema sehati, sepikir. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami yang hidup, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Engkaulah firman yang hidup. Mari Tuhan Kau berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dalam pengurapan Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan atas setiap kami oleh kebenaran firman-Mu, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang menderita, menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Filipi 4 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehati sepikir dalam Kristus. Sering kita mendengar pernyataan tiada asap jikalau tidak ada api. Artinya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, kecuali Tuhan pasti ada yang menyebabkannya. Termasuk dalam perenungan firman Tuhan saat ini, diyakini di dalam Filipi 4 ayat 2, bahwa Paulus berpesan atau menasihati Eudia dan Sintike karena ada yang melatar belakanginya. Timbul pertanyaan, memang siapa Eudia? Siapa Eudia dan Sintike ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Eudia dan Sintike adalah dua wanita yang pernah bekerja sama dalam tim membantu Rasul Paulus dalam perintisan pekabaran Injil dan lahirnya jemaat di kota Filipi. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau orang Kristen sejati. Selanjutnya mereka bertugas sebagai diaken perempuan di Filipi. Sudah yang dikasihi Tuhan. Dalam dinamika pelayanan kemudian kedua wanita itu berselisih, bertikai, bertengkar. Lalu Rasul Paulus berpesan agar mereka sehati dan sepikir dalam Tuhan. Sehati pada umumnya berarti seia sekata, setujuan, seperasaan. Sedangkan sepikir berarti sependapat, sepandangan. Sehati sepikir berarti kompak, akur, serasi, harmonis, solid, dan damai. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya agar mereka sehati dan sepikir dalam Tuhan? Dalam pasal sebelumnya, Paulus menjelaskan bahwa untuk menjadi sehati sepikir dengan orang lain, perlu mengacu pada hati dan pikiran Kristus. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang kelima. Kristus, Tuhan Yesus yang rendah hati, mementingkan kepentingan orang lain, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan yang tinggi terhadap manusia adalah dasar atau acuan bagi mereka untuk membangun kesatuan di tengah keanekaan. Selain itu, menurut Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 7, satu hati dan satu pikiran bisa terwujud
apabila damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran. Eudia dan Sintike bisa sehati dan sepikir dengan orang lain apabila keduanya menjadikan Yesus sebagai penguasa, pemerintah atau yang memerintah dalam hatinya, kan egoisme dan egosentrisme. Ketika damai sejahtera dari Allah menaungi umatnya, menaungi kita, akan menolong dan memampukan mereka untuk bersatu di dalam Kristus. Sehati sepikir dalam Tuhan berarti seperasaan, seperti perasaan Kristus, sepikiran, seperti pikiran Kristus. Apabila kita merasakan dengan perasaan Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan Kristus, membela yang dibela Kristus, menolong yang ditolong Kristus, menangisi yang ditangi Kristus, mengutamakan apa yang diutamakan oleh Kristus, peduli apa yang dipedulikan Kristus, maka sehati sepikir bisa terwujud. Namun jika kita hanya ikut kata hati dan pikiran sendiri, maka kesehatian dan sepandangan itu hanya khayalan saja, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Memang apabila kita perhatikan dalam konteks kitab Filipi yang baru saja kita baca, rupanya amat susah mencari orang yang sehati dan sepikir. Rasul Paulus pun mengakui bahwa dalam Filipi 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, saya mengutipnya, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dalam kitab Filipi, ajakan dan pernyataan untuk sehati sepikir begitu bergema dan mendapatkan penekanan. Ada 5 kali hal ini mengindikasikan bahwa bukan hanya sekedar tanda-tanda perpecahan yang sedang terjadi dalam jemaat Filipi, namun sesuatu yang telah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, nasihat Rasul Paulus juga berlaku juga buat kita di masa saat ini. Di tengah-tengah masa seperti sekarang ini di dalam gereja Tuhan. Yang pertama di dalam rumah tangga, di tempat kerja kita, di gereja, atau di tempat mana saja kita perlu sehati sepikir dalam Kristus. Karena itulah harapan Allah dalam hidup kita. Kita tidak boleh mencederai kesatuan, keharmonisan, dan kebersamaan kita. Karena kepentingan diri sendiri. Apa yang sudah disepakati bersama harus kita laksanakan dengan baik. Yang berikut, apabila di antara kita ada yang bertikai, ada yang berselisih, maka firman Tuhan mengingatkan kita agar segera berdamai. Berdamai, saling memaafkan. Karena itu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 6, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Saya bacakan firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengajar kebenaran firman Tuhan juga mengajar kita hidup dan berkarya dengan sehati sepikir. Memang tidaklah mudah, karena kita memiliki pola pikir, sistem nilai, perasaan, keputusan, dan lain-lain yang berbeda-beda. Namun bukan berarti tidak bisa jika ada ikhtiar dan itikat yang baik. Seraya kita berserah pada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, maka satu hati dan satu pikiran akan menjadi kenyataan. Seperti Paulus yang sehati dan sepikir dengan Timotius, seperti jemaat mula-mula yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada peribahasa kuno yang mengatakan gajah sama di lapah, hati tungau sama dicecah.
Artinya, kegembiraan kita bagi bersama, kesedihan pun kita bagi bersama. Ini adalah gambaran sehati, sepikir. Kita berharap di setiap komunitas yang di mana kita ada, di gereja, di jemaat, di keluarga, tidak ada lagi saya, dan saya. Yang ada adalah kita, dan kita. Sehati, sepikir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua jemaat Tuhan, karena inilah isi hati Tuhan buat kita. Tuhan tidak menghendaki untuk kita tercerai-berai. Seperti moto bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda. Tetapi kita adalah satu dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Demikian juga kita di tengah keluarga, berbagai macam karakter kita, kakak beradik, kita bersaudara. Di tengah-tengah jemaat, kita terdiri dari berbagai suku, dan berbeda di dalam segala watak dan karakter. Tapi Tuhan menghendaki kita untuk kita sehati, sepikir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada saat ini. Saya berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur terima kasih. Hamba telah selesai berbicara atas nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam keadaan apapun saat ini umat-Mu, dalam keadaan lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau jamah lawat sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat Engkau Tuhan beri kelegaan. Yang terikat Engkau lepaskan. Tuhan Yesus firman berkata, Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi semua jemaat Tuhan. Dimanapun berada Engkau Tuhan melawat, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan kembali dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan Engkau atau Engkau dengan kami. Kasih Kristus Tuhan mengikat kami. Biarlah kami semakin kuat, dipersatukan dalam iman, pengharapan, dan kasih hanya kepadamu Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis. Haleluya. Shalom.